Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Ibu Sekretaris Bu Nurhana yang luar biasa dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah Oh. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Nah, ini memang tidak dikunci agar kita bisa interaktif ya Bapak Ibu semuanya. Nanti interaktif bisa melalui suara atau melalui chat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih saya sudah diundang di kegiatan siang hari ini, tapi yang perlu saya tegaskan Bapak Ibu, ini adalah judulnya pendampingan begitu ya. Artinya Bapak Ibu sebenarnya sudah memiliki RPS semuanya, apalagi besok kan sudah mengajar begitu ya. Nah, di sini saya izin untuk best practice aja begitu ya, sharing terkait RPS yang ada di PJJ PAI ini ya Bapak Ibu semuanya. Oke, saya ingin tanya dulu yang pertama Bapak Ibu, Bapak Ibu ingin langsung ditunjukkan RPS-nya atau mau penyamaan persepsi dulu? Milih yang mana? Persepsi. Penyamaan persepsi. Oke, ada yang menjawab yang lainnya? Penyamaan Oke, persepsi, Bu. oke, penyamaan Membangun persepsi. persepsi dulu. Oke, Penyampaian itu persepsi dulu. oke, penyamaan persepsi dulu ya Bapak Ibu semua. Nanti singkat ya. Eh, oke, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Ini kebuka yang lain. Bentar. Kebanyakan yang dibuka ini. Bentar Bapak Ibu. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu sambil saya menunggu saya, coba Bapak Ibu komen di chat mata kuliah Bapak Ibu apa aja ya? Coba bisa komen di chat nih mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu apa saja? Bisa komen di chat. Silakan. Ini sudah. Oke, sebentar, sebentar. Bu Boleh, boleh. Boleh, Sekretaris, Bu. saya boleh dijadikan co-host nggak? Pak Oke, Rafif, Ibu, ini siap. suaranya. Kami proses Ya, ya, Bu. biar, nah, jadi biar kita ya, Bapak Ibu, kalau lagi fokus itu kan, apa, nah, oke. Nah, Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan PPT karena Bapak Ibu semuanya sudah handal, tapi yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana penyamaan persepsi kita terkait menyusun RPS berbasis OP, begitu ya. Tentu saja ini berbeda dengan Ya, ini RPS yang sebelumnya begitu ya. Oke, ya Bu Haja. penyamaan persepsi. Ya, Ya, siap. oke, Hmm. siap. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa OB begitu ya? Nah, ini di sini sudah saya tuliskan dan nanti ini kita share ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu menginginkan ya. Tapi kalau enggak ya enggak akan saya share gitu ya. Nanti Bu Sekretaris enggak akan di-share gitu ya. Tapi kalau menginginkan silahkan begitu. Nah, ini ada di buku KPT yang terbaru, Kurikulum Perguruan Tinggi yang terbaru bahwa RPS itu menggunakan pendekatan OB dan tentu saja dengan Permendikbud Ristek ya 53/2023 ya. Nah, Ya, makanya tadi saya komunikasi dengan Pak Ketua dan Pak Sekretaris begitu ya untuk apa sikap, pengetahuan dan keterampilan itu kalau di file yang kita lihat itu masih terpisah-pisah Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya kalau misalnya mau up gitu ya, mau naik gitu, nah itu sudah menjadi satu ya. Jadi tidak lagi dipisah menjadi sikap, pengetahuan dan apa? Sikap, satu pengetahuan dan menyatu. keterampilan. Oke. Iya, Sampai sini Bapak Ibu sepakat atau tidak? iya, Makanya tadi ya, iya. makanya tadi saya juga mengusulkan kepada Pak Ketua begitu. Apa saya rancangkan gitu kan terkait dengan CPL ini ya. Jadi kalau S1 itu CPL-nya sekitar 10 sampai 15 Bapak Ibu ya. Nah, apa sehingga itu bisa kita masukkan ke dalam RPS ya. Oke, ini ya Bapak Ibu ya terkait OBE itu perbedaannya adalah jadi Mhm. nanti akan terlihat luarannya itu jelas begitu ya dari MK Iya, ini untuk gitu. Nah, outputnya. tentu saja ini levelnya lebih tinggi daripada KKNI. Kalau Bang, KKNI begitu ya Bapak Ibu ya. ya. KKNI sebentar. Bu Nurlela mungkin bisa di
Oke, Ya. bentar, saya belum. Oke, ya, oke. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini profil lulusan. Jadi penyamaan persepsi kita adalah istilah-istilah yang ada di RPS ya, kurikulum. Karena kurikulum itu ya kan juga RPS bagiannya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi RPS ini adalah rencana kegiatan dalam satu semester eh, untuk membentuk profil lulusannya apa begitu. Di sana ada tujuan, metode, sampai kepada evaluasi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan CP dan CPL-nya begitu ya. Nah, jadi CPL-nya kalau saran dari kami meskipun itu tidak tertulis oh harus berapa begitu ya. Nah, CPL-nya ini cukup 2 atau 3 saja. Kemudian CPMK-nya ya maksimal 5. Karena apa? Ketika CPL itu jumlahnya makin banyak, maka otomatis Bapak Ibu merancang tugasnya itu juga banyak ya. Misalnya nih, tadi kan saya minta untuk komen di chat ya, Bapak Ibu semuanya, agar ada interaktif. Mana ini? Mana nih? Oh, tidak dituliskan SKS-nya. Misalnya micro teaching kan 2 begitu ya. Nah, CPL-nya misalnya cukup 2, kemudian CPMK-nya 3 saja. Jadi tidak usah banyak-banyak. Nanti rancangan tugasnya sampai 3. Nanti saya akan lihatkan apa RPS yang kami buat begitu ya. Nah, ini ya. Kemudian nanti diturunkan menjadi sub-sub CPMK. Nah, kemampuan ini ya tiap pembelajaran. Jadi nanti di dalam kolom itu di breakdown lagi CPMK menjadi sub CPMK sehingga jelas dan terukur ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar referensi. Ini juga diperlukan. Dan nanti di RPS saya juga ada e-book yang bisa di-download online begitu ya. Ada linknya begitu. Kemudian ada jurnal-jurnalnya. Nanti Bapak Ibu jika berminat nanti kita bagikan. Sehingga apa? Kita berhadapan dengan mahasiswa PJJ ini, eh, kita berhadapan dengan mahasiswa PJJ ini sumbernya online begitu ya, begitu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu bahan kajian. Nah, bahan kajian ini ibaratnya begini. Kita mau memasak nasi goreng begitu ya, nasi goreng lombok ijo. Nah, bahan-bahannya apa ini, Ibu? Ya gitu. Nah, nasi goreng lombok ijo itu profil lulusan, begitu ya. Nah, terus CP itu apa? Capaian pembelajaran itu, oh nasi goreng Lombok Ijo itu yang rasanya enak, pedas, nendang, dan sebagainya. Itu CPL, ibaratnya seperti itu. Nah, bahan gajiannya itu adalah ibaratnya alat masaknya, bahan-bahannya. Oh, ada cabai, oh ada apa lagi? Nah, seterusnya ya. Nah, itu adalah bahan kajian, Ibu ya, yang di sini kemudian di breakdown menjadi materi pembelajaran, Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bentuk pembelajaran ya. Nah, bentuk pembelajaran ini ada di kolom RPS ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah segala sesuatu yang apa nah ini kalau udah MBKM tapi nggak usah lihat ini dulu ya Bapak Ibu ya kita ambil dulu ya jadi misalnya itu penugasan dan sebagainya nah metodenya adalah nah ini ya Bapak Ibu ya diskusi kelompok simulasi studi kasus pembelajaran kooperatif ya kolaboratif dan seterusnya nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja nah ya jadi kalau misalnya ingin nanti kita share file ini. Jadi tinggal memasukkan saja Bapak Ibu ya. Ibaratnya ini adalah babon gitu. Dan babonnya adalah ini diambil dari panduan kurikulum perguruan tinggi yang terbaru. Nanti kalau Bapak Ibu berminat saya juga akan bagikan itu kurikulum perguruan tingginya ya. Tapi bukan yang PAI tapi ini nasional ya Bapak Ibu ya. Nah, metode ini Bapak Ibu semuanya ya, ini tertulis juga di RPS ini sebagai apa ya pembelajarannya misalnya luring daring nah ini nanti ini terlihat di dalam RPS apakah dia menggunakan apa sinkronus dan asinkronus itu kemudian yang 13 ya ini adalah pengalaman belajar yang dilakukan mahasiswa ya ada di kolom sebelah kanan ya Bapak Ibu ya nah ini adalah memberikan deskripsi tugas mahasiswa itu ngapain aja begitu ya misalnya sub CPMK 1, nah mahasiswanya tuh ngapain saja begitu. Itu ada di pengalaman belajar Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah penilaian. Nah,
ada kolom penilaian ya Bapak Ibu ya, itu untuk mengukur bagaimana CPL ini tercapai atau tidak ya. Nah, makanya ada kriteria-kriterianya, bahkan ada rubriknya juga seperti seperti apa ya. Nah, tentu saja prinsipnya tetap edukatif, otentik, objektif, dan akuntabel dan transparan. Makanya Bapak Ibu semuanya ya, Pak Center mohon di silent dulu. Maibit itu dua tempat favorit yang sering Almus tadi disukai sekarang. siapa ini? Pak Center Masjid halo. Al-Iman kalau istirahat atau Pak perpustakaan Center mohon di stop dulu. makmur. Oke, sebentar. Nah, udah. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini kriteria penilaian ya. Ini juga apa rubrik sampai kepada rubrik ya. Nanti di bawah saya ada contoh rubrik-rubriknya. Jadi Bapak Ibu jika ingin menggunakan silahkan itu bisa dicoba saja ya. Saya ngambilnya juga dari KPT itu tadi ya. Dan ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu dari 2017 ya. 2017. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah indikator penilaian ya. Nah, ini ya untuk mengukur bagaimana pencapaiannya. Ini contohnya ya, contoh tabel perumusan CPMK dan sub CPMK. Nah, sebenarnya kementerian itu apa memberikan contoh beberapa template RPS ya Bapak Ibu. Nah, yang digunakan oleh UIN SSC ini adalah menjadi bagian dari template yang ada di KPT ya, ada di lampiran ya, dengan tentu saja modifikasi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, namun tidak seperti ini di dalam template kita ya, tapi ini yang ada di KPT ini contoh saja begitu ya. Tapi saya tidak akan menyampaikan contohnya perguruan tinggi secara umum seperti apa karena waktunya sangat mepet begitu ya, 1 jam saja. Jadi nanti langsung kepada RPS. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, ini adalah CPL yang kemudian diturunkan ke dalam CPMK ya. Makanya tadi saya sampaikan CPL kalau sesuai dengan Permendikbudristek yang 53 tadi itu kalau untuk S1 itu 10 sampai 15 ya. Nah, kalau untuk CPMK tadi saran saya adalah cukup 3 sampai 5 saja. Karena apa? Konsekuensinya Bapak Ibu harus merancang OB-nya atau merancang luarannya itu nanti seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah apa yang saya screenshot point-point of view-nya begitu ya. Oke. Nah, ini adalah rubrik-rubriknya Bapak Ibu. Jadi nanti ini adalah di lampiran RPS. Jadi ketika misalnya mahasiswa tugasnya rancangan, maka penilaiannya adalah seperti ini sehingga kita tidak menilai mahasiswa itu juga oh ini ya gitu karena rajin kemudian nilainya bagus dan sebagainya. Itu tidak seperti itu ya. Jadi ada nilai misalnya rancangan, ada nilai misalnya oh nanti ada presentasinya, ada unjuk kerjanya begitu ya. Nah, ini ada di sini ya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi kita perlu melihat bahwa kita lebih banyak di LMS begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini rubrik-rubrik ini saya tampilkan saya tampilkan di Word ini ya, sehingga Bapak Ibu nanti silakan bisa untuk copas lebih mudah begitu ya, Bapak Ibu silakan. Nah ini ya, misalnya ada presentasi lisan begitu ya. Nah kemudian misalnya ada portofolio atau misalnya review artikel tugasnya begitu ya. Semester kemarin saya mengampu mata kuliah publikasi ilmiah begitu. Nah itu review artikel dan mungkin sekarang pun juga misalnya iya. Nah ini adalah penilaiannya, rubrik penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, ini beberapa contoh strateginya yang Bapak Ibu nanti bisa langsung pindah. Jadi ini ibaratnya itu adalah babon ya Bapak Ibu semuanya ya. Babon ini nanti Bapak Ibu bisa apa langsung copas di RPS Bapak Ibu masing-masing ya sehingga tidak kesulitan untuk apa menyusun RPS begitu ya. Nah, ini ya. Aduh, sebentar. Oke. Nah, ini ya pembelajaran daring ya Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya Zoom, Meet atau pakai apa begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait CP itu kata kuncinya adalah kalau bisa yang hot begitu ya. Nah, jadi tidak C2. Kami masih melihat kadang CP itu memahami begitu ya. Nah, agak naiklah sedikit
misalnya menganalisis, mengkaji, dan seterusnya begitu. Nah, ini juga saya sudah kasih rubrik untuk ranah kognitifnya ya, karena nanti ada belum kan Bapak Ibu ya, ranah efektifnya, kemudian juga ada ranah psikomotorik ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan misalnya, oh kalau saya misalnya mata kuliah saya nih semester ini pemanfaatan AI begitu ya. Nah, berarti misalnya ranah kognitifnya adalah merancang nih C6, kemudian misalnya apa ininya misalnya afektifnya apa nih membuktikan begitu ya atau memecahkan begitu, kemudian psikomotoriknya misalnya mendesain. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini terkait penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa model untuk apa kolom di penilaian ya. Kalau saya nanti pakainya misalnya CPMK CPMK 1 bobotnya berapa ya kan, CPMK 2 bobotnya berapa, CPMK 3 bobotnya berapa. Tapi boleh kalau misalnya formatnya adalah seperti ini ya. Aktivitas partisipatif berapa persen, hasil proyek berapa persen, sampai kepada ujian semester ya. Jadi saya sudah dari dulu mempraktekkan CPMK 1 berapa persen, 2 berapa persen, 3 berapa persen. Gitu Bapak Ibu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat ya, nanti mungkin bisa di sambil apa sambil rekamannya begitu ya. Nah, oke, saya akan menge-share RPS-nya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ingin nggak di-share yang tadi penyamaan persepsi atau istilah saya itu adalah babon. Ingin babonnya atau tidak? Oh, Coba ingin komen sekali di chat. babonnya, Bu. Oh, Ingin boleh. semuanya aja Babonnya. Ibu. Perlu, Bu, perlu. Kirim, Semuanya Bu. aja, perlu semua. Semuanya kirim ya. Oke. Nah, ini artinya ada interaktif ya dalam dalam diskusi. Oke. Nah, Kenapa yang Teddy? Kenapa oh Teddy? ya, siapa ini? Oke. Yang selanjutnya saya akan nge-share Bapak Ibu terkait dengan apa RPS ya. Sebentar. Sebentar. Ini kalau kebanyakan layar ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya akan nge-share RPS ya. Di sini ada yang mengajar Ada pemanfaatan AI tidak, Ibu? ini apa namanya? Iya. Berapa seberapa ini kan? Pemanfaatan IA, Bapak Ibu, Ya, ada. ada yang ngajar pemanfaatan AI enggak? Sepertinya tadi ada yang nulis di kolom chat itu. Ini di depan saya sudah ada satu, dua, tiga, Ibu Sekretaris ya. Ngumpul sekarang yang mengajar pemanfaatan AI ya. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu tuliskan di sini nama MK-nya begitu ya. Kemudian nama dosennya, meskipun itu tim teaching begitu ya. Kemudian ini prodinya dan ini adalah catatan tim Gusmut ya. Tapi ini saya iseng aja nyatat sendiri ya, belum disetorkan begitu. Oke, nah ini adalah template dari yang di-share oleh Bu Sekretaris apa RPS yang ada di Drive ya Bapak Ibu semuanya. Cuman untuk warna-warnanya saya tambahin begitu. Awalnya kan warnanya hanya sini sama sini begitu. Nah, biar kelihatan mana poin-poinnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, nanti di rumpun mata kuliah Bapak Ibu bisa menuliskan mata kuliah ini itu apa penciri prodi, penciri fakultas atau penciri universitas ya. Nah, misalnya nih ada yang semester 1, maka itu menjadi mata kuliah yang rumpunnya universitas begitu. Jadi menulisnya adalah universitas. Kemudian bobot SKS-nya ini 3, kemudian semesternya 7 ya. Tanggal penyusunan ini saya mah nggak ngedit begitu ya. Kemudian visi misi prodi. Nah ini ya, ini pusekret bener nggak ini kayak gini ya. Semoga benar ya. Nah ini adalah visi misi ya eh, dari prodi PAI ya, yang saya hanya coba aja. Kemudian CPL-nya, nah ini saya mohon maaf kepada Pak Fajur dan Bu Sekretaris karena saya sudah menggunakan aliran yang update itu tadi, jadi tidak pakai yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi saya sudah langsung menggunakannya apa jadi satu, tapi saya tetap mengambil dari file yang dibagikan oleh Bu
Nurhanah ya di sana. Cuman di sini saya tambahin aja di sini etika karena etika kan belum ada ya terkait dengan sikap. Nah, ini saya tambahin di sini untuk CPL-nya. Kemudian Bapak Ibu dari CPL ini kami breakdown menjadi tiga ya, CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, tadi kita sudah sepakat ya bahwa semoga sepakat ya. Jadi jangan mengambil diksi yang C2 ya. Sepakat atau tidak nih Bapak Ibu ya? Minimal C3 lah ya. Oke, makanya saya di sini mengambil katanya adalah menganalisis ya. Kata yang lainnya apa? Misalnya tadi mengkaji begitu ya. Atau misalnya kalau ini C6 ya Bapak Ibu ya. C6-nya apa? C6-nya misalnya merancang ya kan. Mendesain. Nah, ini adalah taksonominya adalah ini ya. C4, kemudian ini A4 itu adalah sikapnya ya Bapak Ibu ya, membentuk pendapat. Kemudian P4-nya ini mengintegrasikan. Bu, ini ngambil dari mana nih aspek taksonominya? Sudah ada di babon, di paling bawah ya. Jadi Bapak Ibu tinggal tinggal menganalisis dan melihat. Oh, menganalisis ya diambil ini ya. Jadi ambil psikomotoriknya satu, kognitifnya satu, kemudian afektifnya satu ya. Kemudian dituliskan di sini. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Muslih tadi ya, Bapak Ibu semuanya, integrasi SDGs ya. Jadi ada 17 integrasi. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan mata kuliah yang saya ampu itu SDGs berapa begitu ya. Nah, kalau misalnya bingung tanya ChatGPT ya. Ibu ketikkan aja misalnya ya, mata kuliah misalnya manajemen kelas PAI ya sesuai dengan SDGs berapa. Paling tidak, Bapak Ibu, kalau di PAI itu yang keempat ya, karena pendidikan berkualitas ya. Nah, kenapa kok saya ada 9? Karena ini ada inovasinya gitu. Bagaimana nanti mahasiswa itu ya bisa mempraktekkan terkait apa nih di sini nanti ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana inovasinya. Nah, kemudian yang ke-10 mengurangi kesenjangan. Nah, kemitraan juga untuk mencapai tujuan karena berkolaborasi. Kemudian Bapak Ibu, ya yang selanjutnya adalah deskripsi singkat. Ini adalah mata kuliah. Nah, ini ya kata kuncinya yang pertama ini satu kalimat awal ini adalah sama semua ya. Jadi misalnya mata kuliah wajib penciri program studi PJJ begitu ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke. Ke baru kemudian mata kuliah ini apa? Membekali mahasiswa eh, untuk mengkaji dan menerapkan AI. Nah, kenapa saya menggunakan kecerdasan buatan, Bapak Ibu? Karena kemarin kami ikut pelatihan coding AI, TOT, begitu ya. Itu kata Pak Menteri Dirjen juga itu kalau bisa kita membumikan bahasa Indonesianya, maka istilahnya adalah kecerdasan buatan. Makanya di sini saya kasih atau. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian mahasiswa akan belajar mengenal teori pembelajaran digital, begitu ya sampai ke praktik, kemudian bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan etika digital. Apa kata kuncinya Bapak Ibu? Kata kuncinya adalah kira-kira mata kuliah Bapak Ibu itu sampai mana? C4 atau C6? Kalau C6 berarti sampai mendesain, sampai merancang. Kemudian juga perhatikan ada kata Islamnya. Entah itu di materi pembelajaran, entah itu ada di deskripsi, ya. Ada keislaman, ada kelokalan, dan ada etika digital. Karena ini menjadi body of knowledge PAI ya. Saya kan lulusan S3-nya studi Islam ini Bu Nurhana, jadi ada PAI-PAI-nya begitu ya. Jadi termasuk UIN SSC. UIN SSC kan body of knowledge-nya ada digital Bapak Ibu. Jadi makanya perlu memasukkan di deskripsi mata kuliah dan materi ini terkait dengan apa digital ya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah referensinya Bapak Ibu ya. Ini buku-buku tentu saja ada yang dari pemerintah, kemudian juga ada yang buatan dari teman-teman kita begitu dan ada sumber yang online ya, jurnal misalnya. Ini kita kasih linknya ya. Biasanya saya kasih juga drive-nya Bapak Ibu ya. Jadi biar mahasiswa itu langsung bisa mendownload bukunya. Misalnya yang Kemendikbud itu yang covernya warna biru, nah itu bisa langsung download ya. Jadi contohnya. Kemudian Bapak Ibu ya ini yang 18 sampai apa
20 ini adalah link yang saya sampaikan tadi. Jadi kita semuanya kalau buka link ini itu adalah e-booknya online ya, gratis ya Bapak Ibu ya. Nah, itu silakan bisa apa? Bisa dibagikan dan bisa kita uji cobakan ya. Kemudian integrasi penelitian dan PKM. Jadi kalau nanti kita akan lihat Bapak Ibu RPS ini ada penelitiannya dan ada pengabdiannya. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian perangkat lunaknya ya ini ada YouTube, LMS, software, kemudian perangkat kerasnya ada laptop dan alat dan bahan praktik karena di sini kami minta mahasiswa untuk praktik mengajar dari mulai perencanaan sampai evaluasi dengan memanfaatkan AI begitu ya. Nah, ini adalah tabel sesuai template ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini minggu pertama. Nah, cuman saya itu ya tidak per pertemuan karena saya itu apa kan biasanya ada tuh apa dosen yang satu pertemuan dua pertemuan tiga. Saya terkadang langsung ke paket. Jadi misalnya ada yang satu, kedua, tiga gitu ya. 4 sampai ke 7 begitu ya, sehingga kita tidak terlalu dipusingkan dengan administrasi karena metodenya sama ya Bapak Ibu ya, metode strateginya sama begitu ya. Nah, jadi saya suka satukan begitu, apalagi masih satu JPMK. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, nah kalau untuk materinya ini bisa ngopi dari sini Bapak Ibu ya, materinya kan ini tadi ada 13 begitu ya, sehingga bisa langsung di copy. Nah, sebentar. Ini ya. Nah, indikatornya kemampuan ininya ya, Ibu ya, kemampuan akhir ini CPMK mahasiswa mampu menganalisis ya dalam PAI. Bahan kajian materi ada di atas, ngambil kemudian indikator. Indikator itu bisa Bapak Ibu menggunakan istilah kelengkapan atau misalnya mengkaji dengan integratif begitu ya, atau misalnya dengan sistematis begitu atau mengkaji secara mendalam, mengkaji secara holistik ya. Jadi ada tolak ukurnya di bagian ini begitu ya. Sehingga bisa terukur. Kemudian ini masuk dalam create knowledge karena kata-katanya adalah menganalisis itu tadi, kemudian bobotnya adalah 10%. Ini pertemuan pertama dilaksanakan secara sinkronus ya Bapak Ibu ya bentuknya gitu ya. Jadi sudah ada di babon tadi tinggal coba saja. Kemudian metode-metodenya juga ya. Ini ada di buku Tahu aktif kak dia, lagi kak dia. juga Bapak Ibu. Jadi nanti bisa tinggal langsung coba saja begitu ya. Nah, kemudian alokasi waktu ini logikanya adalah satu SKS itu adalah 50 menit begitu ya. Jadi ini karena 3 SKS maka dikalikan 3 begitu ya. Nah, ini pengalaman mahasiswanya Bapak Ibu semuanya. Kemudian, nah untuk yang media referensi ini adalah tambahan untuk tahun ini ya. Tahun sebelumnya itu nggak ada ya. Cuman kalau persepsi saya Bapak Ibu semua referensi itu mahasiswa misalnya menganalisis konsep AI ya. Nah, ini ada di sini semua ternyata begitu ya. Karena di artikel pun juga ada konsep AI, jadi makanya kita tuliskan semuanya biar mahasiswa yang memilihkan begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih adalah penjelasannya seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini makanya ada kedalaman, terus ini ada kreativitas, inovatif begitu ya. Kemudian ada misalnya kelengkapan begitu ya. Kemudian ada kreatif. Nah, ini ada asinkronus begitu ya. Ini ada asinkronus. Ini ada keterangan sinkronus di pertemuan yang ke-15. Jadi kami beberapa dosen yang mengampu AI ya apa bekerja sama nanti untuk mengadakan seminar begitu ya. Sehingga nanti mereka bisa mendapatkan sertifikat juga mahasiswa dan kami menyampaikan terkait praktek-praktek karena praktek-praktek terkait AI ini ya karena kaitan dengan prompt misalnya ya ChatGPT nah itu nanti mahasiswa bisa praktek langsung saat kami melakukan seminar. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada UTS-nya kemudian UAS-nya. Nah, rancangan tugasnya, nah ini ya, format rancangan tugas. Nah, kolomnya adalah capaian pembelajaran dan materi. Jadi tinggal dicopas dari atas. Kemudian ada, tadi kan ada T ya, kalau T itu berarti tutoring. Kalau ini TM itu tugas mandiri.
TT tugas terstruktur. Ini di Babon juga ada ya. Jadi misalnya tugas mandiri kan mahasiswa mempelajari e-book dan seterusnya. Kemudian misalnya tugas terstrukturnya adalah misalnya menyusun ringkasan atau mind map. Nah, ini karena kita belum pertemuan, terkadang saya menawarkan kepada mahasiswa, begitu ya. Mahasiswa inginnya mau dibikin mind map atau mau bikin ringkasan yang dalam bentuk apa gitu. Jadi pertemuan pertama itu kan kesepakatan sehingga kita tidak kita tidak ini, tapi juga ada usulan dari mahasiswa inginnya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi OB itu ya Bapak Ibu luarannya jelas di sini. Oh, kalau ini luarannya apa? Oh, ini ada kuis ya. Kita nanti bisa sambung juga di LMS ya, review artikel misalnya begitu. Kemudian ini ada konsep mappingnya, berarti penilaian produknya begitu ya. Dan di sini misalnya yang CPMK 2 dia merancang perencanaan media ya, strategi. Nah, ini dia pengabdian di sekolah, meskipun entah nanti mungkin sekolahnya sendiri begitu ya. Kemudian dia melakukan penelitian ya, dia praktek sendiri bagaimana merancang AI atau minta gurunya untuk mengajar dan divideokan begitu ya. Jadi di sini kami sudah terbiasa mengajar itu berbasis tridharma, artinya juga ada penelitiannya dan ada pengabdiannya begitu ya. Sehingga video itu bisa diupload dan bisa berbagi praktek baik. Oh, ngajarnya itu begini ya kalau misalnya dengan menggunakan AI begitu. Misalnya contoh absensi aja kan sekarang sudah pakai yang scan barcode begitu ya dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan menyampaikan ke sana sehingga mahasiswa-mahasiswa kita itu mendapat bekal terkait dengan pemanfaatan AI dari mulai belajar awal sampai ke akhir begitu ya, sampai ke perencanaan. Nah, ini OB-nya Bapak Ibu ya. Jadi ada produk videonya, kemudian yang CPMK 3 itu juga ada produk rancangannya. Jadi misalnya evaluasi, misalnya pakai Google Form, pakai Kahoot atau pakai quiz dan sebagainya begitu ya. Nah, nanti kita akan praktekkan di sana ya, begitu. Kemudian rubrik, nah rubrik nanti ini tinggal copas yang dari babon saya saja. Kalau produk itu sudah ada template-nya, review artikel juga misalnya udah ada template-nya, misalnya mind map juga ada template-nya. Kemudian ada teknik pensekoran, nah ini tinggal mindah saja sebenarnya Bu. Akan memang terlihat rumit, tapi ini mindah sebenarnya. Ini CPL mindah dari atas, CPMK 1, 2, 3. Nah, taksonomi Bloom juga mindah dari atas. Kalau yang di template itu ya Bapak Ibu itu bentuknya paragraf. Cuman karena saya terbiasa dengan tabel dan dicontoh di KPT itu tabel, jadi saya mengikuti yang contoh. Tapi kurang lebih isinya adalah sama. Saya tetap tidak mengubah di template ya karena kurang lebihnya tetap sama begitu. Ada luarannya, kemudian bagaimana strateginya, dia TM atau tugas mandiri dan seterusnya begitu ya. Dan ada presentasinya nih Bapak Ibu ya sehingga tugas itu mahasiswa juga jelas apa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ini bisa disampaikan di awal perkuliahan gitu ya. Nah, ini ada kisi-kisi UTS, ini juga bisa copas dari yang atas Bapak Ibu. Jadi eh, apa bentuknya juga seperti apa. Nah, ini kenapa masih atau karena kita kesepakatan dengan mahasiswa ya. Kalau saya lebih ke sana begitu ya, tapi ada pilihan-pilihannya begitu. Kemudian, nah ini adalah ini yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih kepada CPMK 1 skornya berapa, 2 berapa, CPMK 3 berapa, total 100 begitu ya. Atau boleh pakai model yang misalnya tugas terstruktur atau misalnya UTS, UAS dan seterusnya sehingga total 100 itu silakan saja begitu ya. Yang jelas adalah jumlahnya tetap 100 begitu ya. Dan kita akan mudah untuk pindah ke portalnya begitu. Ini untuk rubrik penilaian sikapnya ya Bapak Ibu, ini udah ada di template, kemudian nilai juga sudah ada di template. Nah, saya terkadang menambahkan ini Bapak Ibu karena ini template yang eh, saat dulu kayaknya Pak Musli jadi wadek begitu ya. Nah, dulu tuh ada yang seperti ini. Ternyata ini memudahkan saya ketika mengisi di portal begitu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Eh itu kurang lebihnya Bapak Ibu barangkali cukup ya Bu Sekretaris ya. Ini yang akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu ingin yang mana nih yang saya bagikan di Dua-duanya.
Dua-duanya pengen ya. Tapi semoga, nah semoga paham ya Bapak Ibu ya, walaupun singkat ya kata-kata kuncinya itu. Jadi kita tidak lagi menggunakan diksi memahami, tapi lebih ke CP dan apa menerapkan dan menganalisis. Karena anak kecil aja, anak SD aja sekarang disuruh hot gitu ya. Masuk mahasiswa nggak hot gitu. Oke, begitu Bu Sekretaris. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan, Bakem. Oke. Terima kasih Ibu atas paparannya, sangat lengkap ini. RPS-nya menjadi sumber rujukan tentunya bagi Bapak Ibu PJJPAI.